Pagi itu datang dengan tenang, seolah alam sengaja melambat untuk memberi kami waktu menikmati hari libur yang jarang kami rasakan. Matahari perlahan naik, cahayanya menyelinap lembut di antara pepohonan dan memantul di kaca mobil kami. Dengan penuh semangat namun tanpa tergesa, kami memulai sebuah perjalanan sederhana yang membawa kami menjauh dari rutinitas menuju pantai. Mesin mobil menyala dengan suara halus, jalanan masih lengang, hanya beberapa kendaraan yang melintas. Mobil melaju dengan santai, seakan memahami bahwa hari ini bukan tentang kecepatan, melainkan tentang menikmati setiap detik. Di dalam mobil, suasana terasa akrab dan hangat. Tawa kecil, percakapan ringan, dan musik favorit mengalun pelan menjadi latar sempurna bagi perjalanan kami. Hari itu matahari baru saja naik, cahayanya lembut menembus kaca depan mobil kami. Hari libur yang sudah lama dinanti akhirnya tiba. Mesin mobil menyala pelan, dan perlahan kami meninggalkan rumah dengan senyum yang tak perlu diucapkan. Jalanan masih lengang, seolah ikut memberi ruang bagi perjalanan santai kami menuju pantai. Mobil melaju dengan tenang, angin pagi masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Di dalam mobil, suasana hangat terasa, obrolan ringan, tawa kecil, dan musik favorit yang mengalun pelan menemani perjalanan. Tidak ada terburu-buru, tidak ada target waktu yang menekan. Hari ini hanya tentang menikmati perjalanan. Mobil melaju dengan tenang, angin pagi masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Di dalam mobil, suasana hangat terasa, obrolan ringan, tawa kecil, dan musik favorit yang mengalun pelan menemani perjalanan. Tidak ada terburu-buru, tidak ada target waktu yang menekan. Hari ini hanya tentang menikmati perjalanan. Obrolan ringan mengisi ruang tentang hal-hal sederhana, tentang rencana kecil yang tidak perlu sempurna. Sesekali kami tertawa, sesekali kami diam, dan keduanya terasa sama nyamannya. Kota perlahan tertinggal, gedung-gedung tinggi berganti dengan rumah-rumah sederhana, lampu lalu lintas semakin jarang, pepohonan mulai mendominasi pandangan. Kami membuka jendela, angin pagi masuk membawa aroma tanah, daun, dan udara yang lebih bersih. Udara yang terasa jujur, udara yang mengingatkan kami bahwa dunia tidak selalu sepadat rutinitas. Mobil terus melaju dengan kecepatan yang sama, tidak cepat, tidak lambat, cukup. Hamparan sawah terbentang luas, hijau sejauh mata memandang. Para petani mulai bekerja, burung-burung berterbangan rendah, dan embun masih menempel di ujung daun. Pemandangan itu membuat kami terdiam, bukan karena kehabisan kata, tapi karena merasa tidak perlu berkata apa-apa. Kami melewati desa-desa kecil, anak-anak berangkat sekolah, beberapa melambaikan tangan. Kehidupan berjalan apa adanya, sederhana, tenang, dan penuh ritme alami. Di satu titik, kami berhenti. Sebuah warung kecil di pinggir jalan. Bangunannya sederhana, kursinya dari kayu, dan waktu seolah berjalan lebih lambat di sana. Kami membeli minuman dingin dan camilan ringan. Duduk sejenak, menikmati pagi tanpa layar, tanpa notifikasi, tanpa gangguan. Hanya suara angin, hanya obrolan ringan, hanya kebersamaan. Perjalanan dilanjutkan. Jalan mulai berkelok. Perbukitan kecil muncul di kejauhan. Mobil melaju mengikuti kontur alam, seolah ikut menyesuaikan diri. Obrolan di dalam mobil berubah, lebih dalam, lebih jujur. Kami bercerita tentang kenangan lama, tentang hari-hari sulit yang pernah dilewati, tentang hal-hal yang jarang sempat dibicarakan. Ada jeda, ada diam yang panjang, dan diam itu terasa penuh, bukan kosong. Semakin jauh kami melaju, udara mulai berubah, lebih hangat, lebih lembab. Angin membawa aroma asin yang perlahan terasa. Kami saling menatap, tanpa kata. Kami tahu pantai sudah dekat. Mobil tetap melaju santai. Tidak ada yang ingin mempercepat, karena perjalanan ini sendiri sudah terasa cukup. Langit semakin biru, cahaya matahari menghangatkan kulit, dan di kejauhan, suara ombak mulai terdengar. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Ritmenya konsisten, menenangkan, seolah menyambut. Garis biru laut akhirnya terlihat, menyatu dengan langit, membentang luas tanpa batas. Mobil melambat, lalu berhenti. Kami tidak langsung turun. Ada jeda kecil, momen hening sebelum pintu dibuka.
Kami menghirup udara laut dalam-dalam, mendengarkan ombak, merasakan angin. Saat kaki menginjak pasir, kami menyadari sesuatu. Pantai ini indah, tapi yang paling berharga adalah perjalanan menuju ke sini. Waktu di dalam mobil, cerita yang dibagikan, tawa kecil yang muncul tanpa rencana. Hari libur ini bukan tentang sejauh apa kami pergi, tapi tentang bagaimana kami melaju dengan santai, dengan sadar, dengan kebersamaan. Pantai adalah tujuan, namun perjalanan adalah ceritanya. Obrolan ringan mengisi ruang tentang hal-hal sederhana, tentang rencana kecil yang tidak perlu sempurna. Sesekali kami tertawa, sesekali kami diam, dan keduanya terasa sama nyamannya. Kota perlahan tertinggal, gedung-gedung tinggi berganti dengan rumah-rumah sederhana, lampu lalu lintas semakin jarang, pepohonan mulai mendominasi pandangan. Kami membuka jendela, angin pagi masuk membawa aroma tanah, daun, dan udara yang lebih bersih. Udara yang terasa jujur, udara yang mengingatkan kami bahwa dunia tidak selalu sepadat rutinitas. Mobil terus melaju dengan kecepatan yang sama, tidak cepat, tidak lambat, cukup. Hamparan sawah terbentang luas, hijau sejauh mata memandang. Para petani mulai bekerja, burung-burung beterbangan rendah, dan embun masih menempel di ujung daun. Pemandangan itu membuat kami terdiam, bukan karena kehabisan kata, tapi karena merasa tidak perlu berkata apa-apa. Kami melewati desa-desa kecil, anak-anak berangkat sekolah, beberapa melambaikan tangan. Kehidupan berjalan apa adanya, sederhana, tenang, dan penuh ritme alami. Di satu titik, kami berhenti. Sebuah warung kecil di pinggir jalan. Bangunannya sederhana, kursinya dari kayu, dan waktu seolah berjalan lebih lambat di sana. Kami membeli minuman dingin dan camilan ringan. Duduk sejenak, menikmati pagi tanpa layar, tanpa notifikasi, tanpa gangguan. Hanya suara angin, hanya obrolan ringan, hanya kebersamaan. Perjalanan dilanjutkan. Jalan mulai berkelok. Perbukitan kecil muncul di kejauhan. Mobil melaju mengikuti kontur alam, seolah ikut menyesuaikan diri. Obrolan di dalam mobil berubah. Lebih dalam, lebih jujur. Kami bercerita tentang kenangan lama, tentang hari-hari sulit yang pernah dilewati, tentang hal-hal yang jarang sempat dibicarakan. Ada jeda, ada diam yang panjang, dan diam itu terasa penuh, bukan kosong. Semakin jauh kami melaju, udara mulai berubah, lebih hangat, lebih lembab. Angin membawa aroma asin yang perlahan terasa. Kami saling menatap, tanpa kata. Kami tahu pantai sudah dekat. Mobil tetap melaju santai. Tidak ada yang ingin mempercepat, karena perjalanan ini sendiri sudah terasa cukup. Langit semakin biru, cahaya matahari menghangatkan kulit, dan di kejauhan, suara ombak mulai terdengar. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Ritmenya konsisten, menenangkan, seolah menyambut. Garis biru laut akhirnya terlihat, menyatu dengan langit, membentang luas tanpa batas. Mobil melambat, lalu berhenti. Kami tidak langsung turun. Ada jeda kecil, momen hening sebelum pintu dibuka. Kami menghirup udara laut dalam-dalam, mendengarkan ombak, merasakan angin. Saat kaki menginjak pasir, kami menyadari sesuatu. Pantai ini indah, tapi yang paling berharga adalah perjalanan menuju ke sini. Waktu di dalam mobil, cerita yang dibagikan, tawa kecil yang muncul tanpa rencana. Hari libur ini bukan tentang sejauh apa kami pergi, tapi tentang bagaimana kami melaju dengan santai, dengan sadar, dengan kebersamaan. Pantai adalah tujuan, namun perjalanan adalah ceritanya. Kami tiba di pantai saat matahari sudah cukup tinggi, namun belum terlalu terik. Langit biru terbentang luas tanpa banyak awan, dan suara ombak langsung menyambut begitu kami membuka pintu mobil. Angin laut menyapu wajah, membawa aroma asin yang khas, aroma yang selalu membuat dada terasa lebih lapang, seolah ada ruang baru untuk bernapas. Pantai ini tidak ramai, tidak ada deretan payung warna-warni atau suara musik keras. Yang ada hanyalah hamparan laut, garis pantai yang memanjang, dan area bebatuan di sisi pantai tempat ombak datang dan pecah dengan suara berat dan berirama. Bebatuan itu tidak beraturan, besar dan kecil saling bertumpuk, sebagian menghitam karena sering disapu air laut. Suamiku segera mengambil peralatan pancing dari bagasi mobil. Gerakannya tenang dan penuh kebiasaan,
Seolah setiap langkah sudah ia kenal luar kepala. Aku memperhatikannya sambil berjalan perlahan mengikuti langkahnya menuju area bebatuan. Pasir pantai terasa hangat di bawah telapak kaki. Sementara angin laut terus bergerak, membuat rambutku sesekali terangkat dan kembali jatuh. Ia memilih tempat di antara bebatuan yang cukup tinggi, tidak terlalu dekat dengan air namun cukup strategis untuk melempar kail. Ombak datang silih berganti, menghantam batu dengan suara yang dalam, lalu mundur kembali ke laut. Ada kekuatan dan ketenangan yang berjalan bersamaan di sana. Aku memilih duduk di atas salah satu batu besar, agak jauh dari tempat ia berdiri, namun masih cukup dekat untuk saling melihat. Batu itu kasar dan dingin di beberapa bagian, hangat di bagian lain yang terkena matahari. Aku mengatur posisi duduk senyaman mungkin, kaki sedikit ditekuk, tangan bertumpu di samping tubuh. Suamiku mulai menyiapkan pancingnya. Ia melakukannya dengan penuh perhatian, memeriksa tali, memasang umpan, memastikan kail terikat dengan baik. Aku memperhatikannya tanpa berkata apa-apa. Ada keindahan tersendiri dalam gerakan sederhana itu. Tidak tergesa, tidak terburu-buru, seolah waktu di pantai berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Ketika ia melempar kail ke laut, aku mengikuti arah pandangannya. Tali pancing meluncur, umpan jatuh di antara gelombang yang berkilau terkena cahaya matahari. Ia kemudian berdiri diam, memegang pancing dengan kedua tangan, menunggu dengan sabar. Aku duduk dan menunggu juga, meski dengan cara yang berbeda. Aku menunggu tanpa target, tanpa harapan tertentu. Aku hanya duduk, mendengarkan suara ombak, memperhatikan burung-burung laut yang terbang rendah, dan merasakan angin yang terus bergerak tanpa henti. Waktu berjalan pelan, matahari bergerak sedikit demi sedikit, mengubah warna cahaya di permukaan laut. Kadang ombak datang lebih besar, menghantam bebatuan hingga percikannya mencapai tempatku duduk. Aku tersenyum kecil dan menarik kaki sedikit ke atas agar tidak basah. Suamiku masih berdiri di tempatnya. Sesekali ia menarik tali pancing perlahan, memastikan tidak ada yang tersangkut di batu. Wajahnya tenang, fokus, dan penuh kesabaran. Aku menyadari betapa jarangnya kami berada dalam momen seperti ini bersama. Namun tidak saling menuntut perhatian bersama. Namun masing-masing menikmati caranya sendiri. Aku memandang laut yang terbentang luas di hadapanku. Garis cakrawala tampak jelas, memisahkan biru laut dan biru langit. Di sana, jauh di kejauhan, kapal-kapal kecil terlihat seperti titik-titik diam. Pemandangan itu membuat pikiranku ikut melayang. Aku memikirkan banyak hal tentang perjalanan kami hingga sampai ke pantai ini. Tentang hari-hari sibuk yang sering membuat kami lupa untuk berhenti sejenak. Tentang betapa berharganya waktu sederhana seperti ini, waktu yang tidak diisi dengan rencana besar, hanya dengan keberadaan satu sama lain. Ombak kembali datang, kali ini lebih besar. Suaranya menghantam batu dengan kuat, lalu surut perlahan, meninggalkan busa putih yang cepat menghilang. Aku merasakan getaran halus di bawah dudukanku, seolah batu itu ikut bernapas bersama Lord. Suamiku melirik ke arahku, aku membalas dengan senyum kecil. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Tatapan itu sudah cukup untuk mengatakan, aku di sini, dan aku baik-baik saja. Ia kembali memusatkan perhatian pada pancingnya. Aku kembali memandang laut. Waktu terus bergerak, matahari mulai terasa lebih hangat di kulit. Aku merapikan rambut yang tertiup angin dan menarik napas dalam-dalam. Aroma laut memenuhi indera penciumanku, membawa perasaan tenang yang sulit dijelaskan. Ada saat-saat di mana aku hanya menutup mata, mendengarkan ombak, angin, burung. Semua suara itu menyatu, menciptakan irama alami yang menenangkan. Dalam momen itu, pikiranku menjadi lebih ringan. Beban-beban kecil yang sering terasa berat di hari biasa seolah larut bersama suara laut. Suamiku tiba-tiba menarik pancingnya sedikit lebih cepat. Aku membuka mata dan memperhatikannya. Ia tersenyum kecil, namun kemudian mengendurkan kembali tali pancing. Tidak ada ikan kali ini. Ia tidak terlihat kecewa. Ia hanya kembali menunggu. Aku menyadari sesuatu saat melihatnya berdiri di sana. Memancing bukan hanya tentang mendapatkan ikan. Bagi suamiku, memancing adalah tentang proses, tentang berdiri di tepi laut, tentang kesabaran,
tentang memberi waktu pada alam untuk bekerja dengan caranya sendiri. Aku, yang duduk menunggu di atas bebatuan, juga sedang menjalani prosesku sendiri, menunggu tanpa merasa hampa, menunggu sambil menikmati setiap detik. Angin bertiup sedikit lebih kencang. Ombak memantulkan cahaya matahari hingga terlihat berkilau seperti serpihan kaca. Aku menggeser posisi duduk, mencari sudut yang lebih nyaman. Batu di bawahku terasa kokoh, seolah menjadi tempat yang aman untuk bersandar. Suamiku kembali melempar kail. Gerakannya halus, terlatih. Aku mengikuti lintasan tali pancing itu hingga menyentuh air. Kemudian semuanya kembali tenang. Aku berpikir tentang pernikahan kami, tentang bagaimana kebersamaan tidak selalu berarti harus melakukan hal yang sama. Di pantai ini, di antara bebatuan dan ombak. Apa bang? Aku menyadari betapa jarangnya kami berada dalam momen seperti ini bersama. Namun tidak saling menuntut perhatian bersama. Namun masing-masing menikmati caranya sendiri. Aku memandang laut yang terbentang luas di hadapanku. Garis cakrawala tampak jelas, memisahkan biru laut dan biru langit. Di sana, jauh di kejauhan, kapal-kapal kecil terlihat seperti titik-titik diam. Pemandangan itu membuat pikiranku ikut melayang. Aku memikirkan banyak hal tentang perjalanan kami hingga sampai ke pantai ini. Tentang hari-hari sibuk yang sering membuat kami lupa untuk berhenti sejenak. Tentang betapa berharganya waktu sederhana seperti ini, waktu yang tidak diisi dengan rencana besar, hanya dengan keberadaan satu sama lain. Ombak kembali datang, kali ini lebih besar. Suaranya menghantam batu dengan kuat, lalu surut perlahan, meninggalkan busa putih yang cepat menghilang. Aku merasakan getaran halus di bawah dudukanku, seolah batu itu ikut bernapas bersama Lord. Suamiku melirik ke arahku, aku membalas dengan senyum kecil. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Tatapan itu sudah cukup untuk mengatakan, aku di sini, dan aku baik-baik saja. Ia kembali memusatkan perhatian pada pancingnya. Aku kembali memandang laut. Waktu terus bergerak. Matahari mulai terasa lebih hangat di kulit. Aku merapikan rambut yang tertiup angin dan menarik napas dalam-dalam. Aroma laut memenuhi indera penciumanku, membawa perasaan tenang yang sulit dijelaskan. Ada saat-saat di mana aku hanya menutup mata, mendengarkan ombak, angin, burung. Semua suara itu menyatu, menciptakan irama alami yang menenangkan. Dalam momen itu, pikiranku menjadi lebih ringan. Beban-beban kecil yang sering terasa berat di hari biasa seolah larut bersama suara laut. Suamiku tiba-tiba menarik pancingnya sedikit lebih cepat. Aku membuka mata dan memperhatikannya. Ia tersenyum kecil, namun kemudian mengendurkan kembali tali pancing.
Tidak ada ikan kali ini. Ia tidak terlihat kecewa. Ia hanya kembali menunggu. Giliran Aku tanya di menyadari mana tuh, Kak? sesuatu saat melihatnya berdiri di sana. Memancing bukan hanya tentang mendapatkan ikan. Bagi suamiku, memancing adalah tentang proses, tentang berdiri di tepi laut, tentang kesabaran, tentang memberi waktu pada alam untuk bekerja dengan caranya sendiri. Aku, yang duduk menunggu di atas bebatuan, juga sedang menjalani prosesku sendiri, menunggu tanpa merasa hampa, menunggu sambil menikmati setiap detik. Angin bertiup sedikit lebih kencang. Ombak memantulkan cahaya matahari hingga terlihat berkilau seperti serpihan kaca. Aku menggeser posisi duduk, mencari sudut yang lebih nyaman. Batu di bawahku terasa kokoh, seolah menjadi tempat yang aman untuk bersandar. Suamiku kembali melempar kail. Gerakannya halus, terlatih. Aku mengikuti lintasan tali pancing itu hingga menyentuh air. Kemudian semuanya kembali tenang. Aku berpikir tentang pernikahan kami, tentang bagaimana kebersamaan tidak selalu berarti harus melakukan hal yang sama. Di pantai ini, di antara bebatuan dan ombak, kami melakukan hal yang berbeda, namun tetap merasa dekat. Ia memancing, aku menunggu, dan keduanya terasa sama penting. Waktu berlalu tanpa terasa. Bayangan matahari mulai bergeser. Panasnya sedikit berkurang, digantikan oleh angin yang lebih sejuk. Aku memeluk lutut, menempelkan dagu di atasnya, dan kembali memandang laut. Sesekali aku memotret pemandangan dengan ponsel, namun lebih sering aku memilih menyimpannya di ingatan. Ada hal-hal yang terasa lebih utuh jika hanya disimpan di dalam hati. Suamiku akhirnya menarik pancingnya dengan gerakan yang lebih mantap. Kali ini ia tersenyum lebih lebar. Seekor ikan kecil berkilau di ujung kail, bergerak-gerak terkena cahaya matahari. Aku tertawa pelan, bukan karena ukuran ikannya, tetapi karena ekspresi puas di wajahnya. Ia melepas ikan itu dengan hati-hati, lalu melepaskannya kembali ke laut. Aku memperhatikan tanpa bertanya. Ia tidak datang ke pantai ini untuk membawa pulang hasil. Ia datang untuk merasakan momen. Setelah itu, ia duduk di bebatuan tidak jauh dariku. Kami duduk berdampingan, memandang laut yang sama. Tidak ada percakapan panjang, hanya kehadiran. Aku menyandarkan tubuh sedikit ke arahnya. Ia merespons dengan meraih tanganku. Genggamannya hangat, sederhana, namun penuh makna. Di pantai ini, di antara bebatuan yang kokoh dan ombak yang tak pernah lelah datang dan pergi, aku merasa bersyukur. Bersyukur atas waktu, bersyukur atas kebersamaan, bersyukur atas momen sederhana yang seringkali justru paling berharga. Hari itu, suamiku memancing di pinggir pantai, dan aku menunggu duduk di atas bebatuan. Tidak ada kejadian besar, tidak ada cerita dramatis. Namun di sanalah, dalam kesederhanaan itu, aku menemukan ketenangan yang selama ini kucari.